Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Febrianti dari kelas 10 PBK 2. Saya akan menjelaskan mapel ekonomi bisnis tentang perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Pengertian produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. 2. Pengertian produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda harus baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan produksi secara umum yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Tujuan produksi bagi produsen yaitu untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Adapun faktor-faktor produksi yaitu faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlahnya produksinya, contoh mesin pabrik dan gedung. B. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi, contoh bahan baku dan tenaga kerja. Adapun pengertian perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang benar. Adapun teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Adapun faktor-faktor dalam produksi yaitu produk dengan menggunakan suatu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat ditetapkan di bidang pertanian, yaitu ada 2. Variabel bebas adalah manusia dan tenaga kerja. Variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat mengharapkan hasil produksi output yang besar. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksinya akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Adapun produksi dengan menggunakan 2 variabel bebas. Produksi dengan menggunakan 2 variabel bebas ini berkonsumsi bahwa pada jangka waktu yang relatif lama semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Contohnya, dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat 2 faktor produksi bebas yaitu tenaga kerja dan modal. Modal dalam perusahaan manufaktur ini seperti mesin. Adapun circular from diagram. Yang pertama yaitu peran perilaku ekonomi. A. Rumah tangga konsumsi berperan sebagai penyedia faktor-faktor produk. B. Rumah tangga produksi. C. Pemerintah. D. Masyarakat luar negeri. Adapun diagram interaksi antara 3 perilaku kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta pemakai faktor-faktor produksi yang dikeluarkan rumah tangga konsumsi. Adapun rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah maupun yang gelap, uang sewa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Adapun rumah tangga konsumsi memberikan bebas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai batas jasa atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Adapun program interaksi antara 4 perilaku kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri dalam diagram 4 sektor memiliki peran sebagai berikut. 1. Mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. 2.
2. Mengadakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi. 3. Mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. 4. Menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.